pagi anak-anak semuanya, bersukacita kita pada pagi hari ini karena hari ini kita merayakan Paskah, di mana kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Dengan tema pagi hari ini adalah Aku Sahabat Kristus dari Yohanes 15 ayat 14. Oke, kita semua menjadi sahabat-sahabat Kristus yang sudah bangkit untuk kita, memberikan kemenangan untuk kita. Kita mengingat lagi betapa Yesus berkorban demikian untuk kita, ya. Kita akan angkat pujian Yesus, 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 ku berseru dengan darah Yesus, ya. Kita telah ditebus dari dosa. Oke. Anak-anak semua menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, merasakan pengorbanan Tuhan yang demikian mulia bagi kita. Mari kita berdoa, ya.
doa dipimpin oleh Bu Tini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami segenap SD Kristen Immanuel beserta dengan Bapak Ibu Guru. Pada hari ini kami akan merayakan Paskah, hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, keselamatan yang kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai rasa syukur kami, saat ini kami mau memuji memuliakan nama Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau bersuka cita karena Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang-orang mati, yang memberikan kemenangan buat kami. Memberkati anak-anak kami yang ada di rumah masing-masing saat ini beribadah. Memberkati kami Bapak Ibu Guru juga yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan anak-anak ya. Kita bersuka saat pagi hari ini karena Yesus yang mati, Yesus sudah menang, Yesus mengalahkan maut, dan Dia sudah hidup dan naik ke surga. Mari kita akan angkat pujian. Yesus disalibkan karena apa? Karena apa? Cintanya kepada kita semua, termasuk kepada anak-anak, kepada mama papa, kepada saudara-saudara kita semua ya. Yesus disalibkan karena cintanya. Kalau pujikan dengan sukacita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Sekali lagi, dosa dihapuskan. Puji Tuhan ya, haleluya. Dosa kita sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Kita jadi orang-orang yang menang, lebih dari pemenang ya. Kalau anak-anak menang lomba tentu hatinya sukacita, bangga ya. Kita ini lebih dari pemenang-pemenang tersebut karena kita sudah bebas dari dosa. Mari kita pujikan lebih dari pemenang. Ayo anak-anak memuji sambil berdiri dengan sukacita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi
Kita menang, kita juga menang, ya. Kita akan angkat pujian sebab Dia hidup, ada hari esok, ya. Karena Yesus hidup, maka kita tidak takut apapun, kita tidak gentar apapun, karena Yesus menyertai kita. Immanuel, sama dengan nama sekolah kita, Immanuel, Allah menyertai kita, ya. Anak Allah, Yesus namanya.
kita mau menerima firman Tuhan, ya, kita mau dengar-dengaran suara Tuhan, ya. Sebab itu kita akan angkat satu pujian, yaitu telah kulihat bagimu terlalu besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Pujikan semuanya dengan sungguh-sungguh. Kita mau ambil sikap berdoa kepada Tuhan, ya. Ingat pengorbanan Tuhan yang begitu besar kepada kita. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketinggalku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketinggalku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketinggalku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketinggalku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa,
berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, berkasih setiamu, berlamati dan bangkit, memberikan kemenangan buat kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah menang Tuhan. Engkau telah bangkit atas kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Bapak, kalau kami sudah menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, kami rindu pujian yang menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan Tuhan. Engkau pertahankan di atas pujian kami ya Bapak. Terima kasih. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan Yesus itu memberikan kekuatan kami, menegur kami, sehingga kami dibentuk lagi lebih hari lebih hebat di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan Bapak Ibu Guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau akan selalu memberi menyertai mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Semoga anak-anak duduk dan memperhatikan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Danji. Salam anak-anak, selamat pagi dan bagaimana kabarnya? Ya, sehat semua? Pasti. Dan ada sukacita? Harus, ya. Harus ada sukacita. Karena hari ini, atau pagi ini, kita sedang merayakan Paskah. Ya, anak-anak kita merayakan Paskah. Ya, kita kalau merayakan Paskah itu, maka kita harus merasakan sukacita yang sangat besar. Kita harus merasakan sukacita yang berlimpah-limpah, ya. Nah, kenapa anak-anak? Ya, karena kita merayakan Paskah itu tentu bukan karena ya biasanya sekarang ini kalau udah ingat Paskah, yang diingat adalah telur Paskah, ya. Anak-anak, pada mau luruskannya bahwa Paskah itu tidak ada hubungannya dengan telur. Telur juga tidak ada hubungannya dengan Paskah. Tapi kalau setiap kegiatan Paskah itu ada acara menghias telur, nah itu hanya sekedar untuk ya menunjukkan atau mengungkapkan rasa syukur dengan suatu kreativitas, ya. Jadi menghias telur dengan indah. Tapi sekali lagi jangan sampai anak-anak salah memahami apa itu Paskah, ya. Salah memahami makna Paskah. Ya. Jangan sampai ingat Paskah yang diingat telur Paskah. Nah, anak-anak, mengapa pada cerita dikatakan bahwa ketika kita merayakan Paskah itu harusnya kita merasakan sukacita yang lebih besar, sukacita yang luar biasa? Nah, mari anak-anak, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, sesuai dengan tema Paskah kita tahun ini, yaitu Aku Sahabat Kristus. Nah, kita akan baca firman Tuhan yang sesuai dengan temanya di dalam Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-14. Kalau yang ada di tema itu ayat 14, tapi Pak Daci akan membaca ayat 13, 14 dan nanti juga ayat 17. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, itu dulu ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar, ya. Tidak ada kasih yang lebih besar atau kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Nah, anak-anak, pada kita dikatakan kita merayakan Paskah itu, kita harus merasakan sukacita yang luar biasa, sukacita yang sangat besar. Kenapa? Yang pertama, bahwa merayakan Paskah itu adalah memperingati pengorbanan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib demi menghapus segala dosa-dosa kita. Ya, jadi itu makna Paskah. Kita memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Anak-anak harus tahu bahwa akibat dosa itu, akibat dosa itu adalah maut. Akibat dosa itu adalah kebinasaan. Dan kita juga tahu di dalam firman Tuhan katakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa itu tadi adalah maut. Upah dosa itu tadi adalah kebinasaan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang direlakan mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita, supaya apa? Setiap kita yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah makna Paskah yang sesungguhnya, bahwa kita memperingati kematian Yesus Kristus yang adalah untuk menghapus dosa kita. Jadi yang tadinya kita orang berdosa, siap-siap hidup dalam kebinasaan, tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar, tadi ayat yang kita baca 13 itu dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, inilah juga bahwa kalau Yesus telah mengorbankan dirinya mati di kayu salib demi dosa-dosa kita untuk dihapus, supaya kita kemudian tidak menjadi binasa, itu merupakan bukti bahwa kasih Tuhan terhadap kita sangat besar sekali. Nah, itulah anak-anak kenapa kemudian ketika kita merayakan Paskah itu harus bersukacita. Bahkan sukacita yang kita rasakan itu melebihi dari sukacita ketika kita mungkin mendapatkan hadiah dari orang tua, hadiah ulang tahun, atau barangkali ketika anak-anak memenangkan sebuah perlombaan lalu kemudian menjadi juara, lalu dapat piala, dapat penghargaan. Itu bisa membuat kamu bersukacita. Tetapi sukacita dari itu semua tidak ada apa-apanya dibanding dengan sukacita yang kita peroleh saat kita merayakan Paskah. Kenapa anak-anak? Karena di saat kita merayakan Paskah itu, kita ingat kasih Tuhan yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Anak-anak, keselamatan yang kita peroleh itu sangat besar harganya, sangat tinggi nilainya. Harga keselamatan itu tidak bisa diukur dengan apapun yang ada di dunia ini. Tidak cukup uang manusia, tidak cukup harta seseorang untuk bisa membeli keselamatan. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi umat manusia buatan tangannya, maka yang tadinya sudah siap-siap dibinasakan
tetapi sekarang setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Ya, tadinya siap-siap menerima kematian kekal, tetapi sekarang telah memiliki hidup yang kekal. Itu yang pertama, anak-anak. Jadi ya, kita bersukacita saat Paskah karena kita merayakan, memperingati pengorbanan Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Yang kedua, kita baca anak-anak di dalam ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, anak-anak, masih berkaitan dengan ayat 13 tadi, dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, anak-anak, ternyata Yesus mau berkorban, ya, menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan hidup kita. Karena apa? Karena kita juga sudah dijadikan sebagai sahabatnya. Luar biasa, anak-anak. Itulah sebabnya kita ya harus bersukacita lebih besar, lebih luar biasa lagi ketika kita merayakan Paskah. Karena bukan hanya keselamatan yang diberikan kepada kita, tetapi anak-anak, tadinya kita yang adalah hamba dosa, tapi status kita sudah dirubah oleh Yesus Tuhan kita menjadi sahabatnya Dia. Makanya tema Paskah kita pada saat ini, pagi hari ini adalah Aku Sahabat Kristus. Ya, puji Tuhan anak-anak. Kamu semua, Pak Daji, semua Bapak Ibu Guru SD Kristen Immanuel sudah dijadikan sahabat daripada Kristus. Luar biasa anak-anak, senang sekali ya. Kita ini menjadi sahabat public figure saja, katakanlah ya, menjadi sahabatnya artis. Kalau pas ketemu mesti selfie-selfiean ya. Luar biasa menyenangkan. Apalagi kemudian juga menjadi sahabatnya pejabat negara, ya, waduh menyenangkan. Apalagi menjadi sahabatnya presiden, waduh, itu bisa sebentar-sebentar nelpon, Pak Presiden, tolong Pak, saya ada masalah ini, tolong saya ingin minta bantuannya. Waduh, sebentar-sebentar telepon presiden, mentang-mentang sahabat ya anak. Tetapi saya mau katakan anak-anak bahwa kita bukan hanya sahabat dari public figure, kita bukan hanya sahabatnya dari seorang pejabat negara, tetapi kita telah menjadi sahabat Kristus, yaitu Raja segala raja. Waduh, kita sahabatnya Raja di atas segala raja, yang melebihi daripada raja di dunia ini, melebihi daripada seorang presiden, ya. Itulah sahabat kita anak-anak. Nah, oleh karena itu, mari Tuhan menghendaki juga kita bahwa kalau kita sudah menjadi sahabat Kristus, maka kita harus memperlihatkan itu kepada dunia. Ya, kita memperlihatkan itu kepada banyak orang. Bagaimana kita ini telah menjadi sahabatnya Raja di atas segala raja. Lalu apa kata Tuhan? Apa permintaan Tuhan kepada kita sebagai sahabatnya Dia? Kita baca ya tadi ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita harus membuktikan bahwa kita adalah sahabat daripada Kristus melalui apa? Melalui tindakan. Tindakan apa? Yaitu melakukan, berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, sekarang apa sih yang diperintahkan Tuhan kepada kita?
ayat 17. Ayat 17 dikatakan, inilah perintahku kepadamu, ya, kepadamu berarti kita semua yang telah dijadikan sahabatnya Kristus. Yaitu apa perintahnya? Kasihilah seorang akan yang lain. Itu dia perintah Tuhan kepada kita. Sebab kita dijadikan sahabatnya karena kasih-Nya. Kita diselamatkan dari hukuman dosa, dari maut, dari kebinasaan karena kasih-Nya. Nah, karena Tuhan ya telah mengasihi kita dan kasih-Nya ada di dalam hidup kita, maka kasih Tuhan yang ada dalam diri kita itu jangan sampai kita simpan sendiri dalam hati kita. Tidak bisa, jangan ya. Kasih itu harus dilihat, harus dirasakan oleh orang lain. Nah, itulah sebabnya Tuhan katakan bahwa kita harus mengasihi orang lain. Dan itulah memang perintah Tuhan, anak-anak ya. Pada perintah Tuhan itu dikatakan bahwa hukum yang terutama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Apa hanya sampai di situ perintah Tuhan? Tidak, anak-anak. Luar biasa. Tuhan kita itu Tuhan yang adil, ya. Tuhan kita itu tidak egois. Itulah sifat daripada Tuhan, ya. Dia nggak perintahkan kepada manusia, sudah ya, kamu kasihi aku dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Titik. Nggak ada lagi kasih kepada yang lain. Tidak, anak-anak. Ya, Tuhan kita itu sekali lagi pada dikatakan tidak egois, tidak mikirin diri sendiri, tetapi hukum yang itu tadi, hukum kasih yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi dilanjutkan lagi, ya, dilanjutkan lagi, dikatakan yang sama dengan hukum yang pertama tadi, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Luar biasa, ya. Jadi Tuhan tidak mau hanya dirinya yang kita kasihi, tapi Dia juga menuntut kepada kita untuk mengasihi sesama. Itu artinya bahwa kalau kita hanya mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama, maka kasih kita kepada Tuhan akan sia-sia. Apalagi kalau kita cuma mengasihi sesama tapi tidak mengasihi Tuhan, ya tambah tidak ada artinya lagi, ya. Jadi inilah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita harus punya kasih kepada Tuhan, dan ditekankan lagi kepada kita harus mengasihi orang lain. Siapa orang lain, anak-anak? Orang lain itu adalah sesama kita. Siapa sesama kita, anak-anak? Semua orang. Kalau sudah bicara semua orang, anak-anak, berpihak, mau yang baik sama kita atau yang jahat, yaitu sesama yang harus kita kasihi. Mau yang menolong kita atau yang tidak pernah menolong kita, yaitu tetap kita kasihi. Baik yang benci kepada kita maupun yang senang kepada kita, itulah sesama yang harus kita kasihi. Karena Tuhan katakan, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, maka apalah untungnya? Ya, misalnya kamu menolong orang karena dia sering menolong kamu, tapi ketika ada orang yang gak pernah menolong kamu, giliran dia butuh pertolongan, kamu biarkan saja. Kamu anggap kemarin-kemarin ketika saya ingin ditolong, dia diam aja, nggak nolongin saya. Sekarang giliran kamu tak biarin. Itu Tuhan tidak mau seperti itu, anak-anak. Ya, mau yang senang kepada kita atau mau yang benci, mau yang mengasihi kita atau yang tidak mengasihi kita, sama-sama kita harus mengasihi mereka. Nah, anak-anak, ada satu kisah di dalam Alkitab itu tentang orang Samaria yang murah hati. Nah,
Ini kisahnya adalah seorang Yahudi yang di tengah jalan dia kena perampok, ya. Nah, diceritakan di sana bahwa dia tidak hanya dirampok anak-anak, tapi juga dipukulin babak belur sampai dia itu keadaannya setengah mati. Nah, kemudian ada seorang imam, ya, seorang imam lewat. Imam itu anak-anak seorang guru, ya, guru agama orang Yahudi, ya, seorang tokoh, seorang panutan. Tapi ketika dia lewat, dia melihat, waduh, bahaya ini, akhirnya dia lewati orang yang sekarat itu justru di seberang jalan. Dia tidak mau dekat-dekat. Lalu berikutnya ada seorang Lewi, ya, seorang Lewi anak-anak, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang bertugas untuk melayani di bait suci. Mereka adalah orang-orang khusus anak-anak. Tapi ketika dia lihat orang yang sekarat itu, dia juga tidak menolong, malah menghindar dengan juga melewati di seberang jalan. Nah, giliran sekarang ada orang Samaria. Orang Samaria ini anak-anak, ya, orang yang dari suku campuran, ya. Mereka itu adalah campuran, hasil perkawinan campur antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Nah, sehingga mereka itu suka diolok, ya, suka dihina sama masyarakat asli Yahudi, ya, dari suku asli orang Israel, suka mengolok, menghina, ya, orang Samaria ini, ya, karena mereka itu bukan keturunan asli dari bangsa Israel. Nah, tetapi lihat anak-anak, ketika dia lewat dan dia melihat seorang Yahudi, ya, seorang Yahudi, seorang bangsa Israel yang dalam kondisi sekarat setengah mati, timbul belas kasihan di dalam hatinya. Lalu kemudian dia mendekati orang itu, lalu kemudian dia bersihkan lukanya, dia balut, dan luar biasa anak-anak, dia berkorban, ya. Lalu kemudian dia bawa ke penginapan. Tahu anak-anak, ya, dia itu benar-benar berkorban, ya. Dia sendiri kan di waktu berangkat dia naik keledai. Nah, ketika dia lihat ada orang sekarat, dia bawa ke penginapan, lalu orang ini dia naikkan ke tunggangannya, ke keledai yang dia tunggangi, tapi dia sendiri berjalan kaki menuntun keledainya, lalu orang itu ada di atas keledai. Sampai kemudian dia bawa ke penginapan. Nah, anak-anak, setelah sampai di penginapan, dia temani 1 hari 1 malam di sana. Baru besok paginya dia pergi, tetapi dia masih meninggalkan uang kepada pemilik penginapan untuk merawat orang yang sedang sekarat ini. Nah, itu anak-anak, bagaimana pengorbanan orang Samaria ini, ya. Dia sudah membersihkan lukanya, dia lagi jalan kaki demi orang ini supaya bisa naik ke keledainya, dibawa lagi ke penginapan, diberikan lagi uang untuk merawat orang ini. Padahal, ya, orang Samaria ini sering dihina, sering diolok sama orang Yahudi. Tapi dia tidak dendam, dia tetap mengasihi, walaupun orang yang dia tolong itu adalah orang yang benci kepadanya, orang yang telah menghina sukunya. Tapi dia tidak mau dendam, dia tetap mengasihi dan melakukan pertolongan yang luar biasa. Nah, inilah yang Tuhan mau anak-anak. Kita mengasihi itu pasti ada pengorbanan, ya. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan.
kasih Yesus kepada kita dibuktikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, inilah yang Tuhan mau anak-anak. Kalau kita berkata, aku sahabat Kristus, maka kita harus mengasihi sesama. Mau orang baik, mau orang jahat, mau yang senang sama kita, yang benci sama kita tetap mengasihi mereka. Itu makna Paskah buat kita pagi hari ini, dan itu juga firman Tuhan yang pada disampaikan. Selamat Paskah, selamat menjadi sahabat Kristus, dan selamat mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa anak-anak ya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan pagi hari ini kami boleh merayakan Paskah. Kami mau benar-benar memaknai Paskah itu pada makna yang sebenarnya, yaitu mengingat kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami yang tadinya berdosa dan siap menghadapi maut, tapi Tuhan sudah bebaskan kami sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan, menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang kekal. Dan lebih daripada itu juga, Tuhan telah menjadikan kami sahabat-Mu, orang-orang yang dekat kepada Tuhan, sehingga kami percaya sebagai orang yang dekat kepada Tuhan, kami akan terus dipelihara oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapa, sesuai dengan firman-Mu kepada kami, sebagai sahabat Kristus, kami mau mengasihi sesama kami tanpa membeda-bedakan, karena kasih Tuhan itu juga tidak pernah membedakan siapapun. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Melaksanakan tadi ada Prapaskah, tadi sudah ada ujian. Sekarang kita tiba saatnya akan merayakan Paskah. Nah, senang kan? Senang sekali dong, senang sekali. Soalnya kita nggak bisa cari telur. Iya, kita bisa cari telur. Dan iya Bu, Santi, kemarin ada yang lomba ya? Kelas 1, Iya, kelas apa? 2, kelas 3 itu lomba menyanyi. Oh iya, menyanyi. Lombanya menyanyi. Hebat-hebat. Mereka sekarang lagi dak-dik-duk. Iya, menantikan apa juaranya? Iya. 1, 2, 3. Di sini sudah ada piala. Iya. Sudah bahagia. Senang ya. Senang sekali. Walaupun tidak bisa ke sekolah. Iya. Kalau kelas 4 malam itu lombanya apa Bu? Katanya beda. Paskah. Wih, baca puisi. Pasti tahu. Baca puisi kelas 4 malam juga sama. Hadiahnya ada di sini. Iya. Nah, ketentuannya nanti kalian bisa mengambil hadiahnya nomor 1, 2, dan 3. Nanti diumumkan dan mengambil di sekolah di jam kerja. Jangan kesini nanti hari Minggu ya. Jangan kesini hari Minggu. Hari Minggu udah sekolah. Nggak ada. Nah, jangan hari Minggu juga. Bisa hari Senin ya, Senin sampai Jumat, Sabtu atau hari iya. Gitu. Nah, gimana? Sudah siap lagi? iya. Kita akan Menyaksikan. menyaksikan Dulu. Nah, menyaksikan tampilan Dari Dari warna satu satu untuk lomba. Apa dulu ya?
paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Selamat ya untuk juara satu. Iya, itu tadi tampilan juara satu. Nah, untuk juara 1, 2, dan 3 kalian bisa lihat di video di tulisan. Nanti ya. Nanti kita akan umumkan. Di video Iya. kalian bisa melihat siapa juara 2, juara 3-nya. Oke. Nah sekarang penampilan menyanyi. Sekarang Aku apa? pengen puisi. Puisi ya? Iya. Siapa yang minta baca puisi ya? Pengen puisi. Pasti tidak. Pasti nih. Kan Mau lulus. lulus ya. Kelas 6. Boleh kelas 6. Inilah dia. Pemenang juara 1 lomba baca puisi kelas 6. Ya, kita saksikan sama-sama ya. Tepuk tangan dulu. Kala itu salib adalah kehinaan. Kau memikulnya dalam rupa hamba. Kakimu telanjang tertoreh baku tajam. Golgota adalah tujuanmu, ya Raja. Teriak riuh menemanimu sepanjang jalan. Salibkan dia, salibkan dia. Surga tahu kau menangis bagi mereka. Tanganmu jelas siap terpaku di sana. Ya Eloi, terima kasih atas anugerah. Kini kami beroleh hidup kekal. Berpindah dari hidup yang fana, salibmu selamanya mulia. Nah, sudah tadi kita menyaksikan puisi. Bagus ya Pak ya. Bagus banget, keren banget. Anak-anak SDI Immanuel. Walaupun di Iya. sekolah mereka tetap belajar. Belajar, betul sekali. Sekarang aku mau nyanyi lagi Pak. Nyanyi? Oh Ya. ya, Boleh? boleh sekali. Kelas berapa Pak? Kelas cuy, ya, atau 3. Kelas Iya. 3. Kelas 3. Inilah dia penampilan dari kelas 3. Ya, tepuk tangan.
Sivana dari kelas 3 SD Immanuel akan menyanyikan lagu yang berjudul Karena Salibmu. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di Masih mau nyanyi lagi atau baca puisi, Pak? Baca puisi lagi yuk. Oke, kita Baca puisi lagi yuk. pemenang juara 1 baca puisi kelas 4. Ini dia. Ini dia. Juara 1 baca puisi kelas 4.
Via Dolorosa, karya Gerson Poe. Makin terasa ada kesementaraan berbunga dalam dada. Bila kematian tadi dibayang sendiri, tanda kelahiran selalu menerima kepedihan umur. Sampai pun suara seru, aku pun pergi tua. Selalu tersua matahari pasir, aku pun ingin kembali. Wahai matahari mawar, tinggal kini seberkas cahaya di mesin desis. Dalam keinginan berjaga, keinginan membela, mata yang kulalui, kenangan rawa tepi kota yang bengis, dengan sisa aman yang terkikis oleh tangisan. Ku terbang dari jiwa yang mengambang di rawa kota yang jauh. Sebab sayatan ratap pedih diri sendiri. Dosa yang binasa pernah padanya berkecup raba, mengajak kembali ke tanah lahir yang menerima kepedihan umur. Wahai udara yang berdarah pengorbanan, dalam segala ruang, detik, dan ketiadaan, sampai pun terbongkar, hancur satu elektron oleh pencari. Engkau masih buat apa bagi yang belum puas terima? Nah, tadi sudah kita menyaksikan kelas 4, puisinya juga sangat-sangat indah ya, sangat bagus dan menghayati sekali. Nah, sekarang aku mau lagi jingkrak-jingkrak, aku mau nyanyi. Sukacitaku, katanya gitu Pak. Iya. Ku menang, ya. Oh iya. Ku menang. Yuk kita saksikan juara pertama menyanyi untuk kelas 2. Shalom, nama saya Mitsuko. Saya dari kelas 2. Saya mau menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Menang, Ku Menang. Yuk kita bernyanyi bersama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya.
menikmati Paskah dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Wah, lagunya sangat-sangat heboh sekali. Lucu-lucu sekali ya. Lucu-lucu sekali. Sangat semangat. Termasuk semangat untuk merayakan Paskah. Nah, ini dia yang kelas berapa ya? Terakhir. Kelas berapa ya? Nah, kelas 5. Baca puisi. Juara 1 untuk baca puisi kelas 5. Ya. Ini lagi. Penyelamat. Begitu besar kasih dan anugerah-Mu, ya Allah. Takkan Kau pedulikan berapa besar kami salah. Sejauh timur dari barat, Kau lemparkan dosa. Darah-Mu membasuh tiap kami yang mau percaya. Kau menukar luka kami dengan menanggung derita. Kau menelan maut kami supaya kami tetap berharap. Salib-Mu melahirkan Injil yang membawa selamat. Membawa kabar selamat bagi seluruh umat percaya. Gimana lagi? Mereka tuh sangat menyenangkan mereka. paling bagus. Iya. Pokoknya dah mama-mama dan bapak-bapak juga hebat juga dari mereka. Terima kasih ya. Terima kasih, kita bersyukur ya. Iya. Nah, sekali lagi nanti proses pengambilan hadiah bisa ke sekolah lalu jam kerja. Ingat, jangan hari Minggu. Nanti hari Minggu nggak ada orang di sini. Ya. Pialanya sudah disediakan oleh sekolah. Nanti kelas 1 sampai kelas 6, juara 1 sampai kelas 3, sampai juara 3 silakan mengambil di sekolah. Kalau bisa memakai seragam ya Pak, supaya bisa difoto. Difoto boleh. Ya, boleh. Menggunakan seragam nanti dibuat kenang-kenangan karena berhasil juara 1, 2. Prestasi kalian, walaupun tidak sekolah, tetap semangat mau ikut lomba, semangat belajar, dan semangat semuanya. Ya. Oke, kalau begitu Perayaan Paskah kita sudah selesai kan? Iya. Tapi ada satu yang ditunggu-tunggu. Bapak Ibu Guru, Iya. Bapak Ibu Guru, silakan kita maju ya. maju ke panggung ini dan mengucapkan selamat Paskah tahun 2021 ini ke semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Saya kepala sekolah dan Bapak Ibu guru serta staf SD Kristen Immanuel mengucapkan selamat Paskah 2021. Mari kita tutup doa pada ibadah pada hari ini. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami bisa merayakan Paskah hari ini Tuhan. Itu semuanya karena berkat Tuhan, karena rencana indah Tuhan buat kami. Meskipun kami tidak bisa bertemu satu sama lain dengan teman-teman kami, dengan Bapak Ibu guru yang biasanya kami lakukan di sekolah, sekarang kami hanya bisa melihat melalui tayangan yang ibadah secara online. Tuhan, kami percaya semuanya tidak mengurangi rasa sukacita buat kami pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami serahkan setiap kehidupan kami, khususnya dalam kondisi saat ini. Kiranya Tuhan tetap lawat kami semuanya, beri kesehatan buat kami semuanya, sampai pada akhirnya nanti Tuhan izinkan kami untuk kami bisa bersama-sama di sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, bertemu dengan teman-teman, juga bertemu dengan Bapak Ibu guru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.